Weh. Halo kabeh anak putuku. Aku duwe rencana arep angon anak putu kabeh sing nong paran lan sing nong desa kabeh tak kumpulke. Kene sing nong paran nek ora iso kumpul aku yo ora nemtokake dadi ngopo, cuma lagi saiki akeh ana aturan corona. Mula kabeh wae tak jaluki kumpul kuwi tak jaluki yo bersatu bebarengan bisa rukun sak anak putuku kabeh. Awit bisa kumpul iki minangka aku ngaluri kaya mbah-mbahku mbiyen. Aku awit dingon karo mbahku ana nang kene, dadi dihubung-hubungake omah kuwi karo cetreni minangka ya tembunge angon anak putu. Aku anjur kilingan. Aku ki mbiyen dingon ya aku lan ngaluri arep angon anak putuku kabeh tak kumpulke supaya bisa uluk salam karo sing kuwasa dadi bebarengan nyuwun berkah supaya bisa anak putuku kabeh bisa manggih tata titi tentrem lan lancar anggone le golek pamuka jiwa kanggo kebutuhane sak dinane. Cukup semene omongku, awit aku ki nek omong akeh-akeh ora lancar, minta pek awase wae. Ini sambil persiapan misa, kita akan menyaksikan kesan dan pesan dari masing-masing keluarga Mbak Sumo. Mulai dari anak nomor 1 nanti diwakili oleh Mas Yosef yang akan bicara kesan dan pesannya. Lalu nomor 2 itu Kang Saman yang berbicara itu kalau kelihatannya Mbak Ti ya, Mbak Ti sambil beri cengkeh. Lalu yang ketiga itu Mbak Santi yang bicara sendiri, Mbak Santi. Mbak Tarinem, dulu Tarinem menjadi Santi ya. Lalu Mas Koso nanti diwakili oleh Frater Bomo. Lalu Mas Koso dan Mbak Bobi dan Febri tidak bisa hadir karena kena lockdown. Sekarang mengikuti dari Jakarta, dari Bekasi, live streaming ya, dia bisa mengikuti ya. Di sana didesain lebih bagus wawancara kan, foto gambarnya. Di sini nggak ada dekorasi, di sana ada dekorasi. Maka Mas Koso dan keluarga nanti akan mengikuti dari Jakarta, dari Bekasi, Kampung Sawah. Mas Koso nanti akan memberikan pesan-pesan dalam tayangan di sini. Lalu sesudah Mas Koso itu Mbak Kurnium, dulu Kurnium sekarang jadi Kurniati. Itu setelah narkoba itu lalu namanya pada ganti, menyesuaikan dengan tempat tinggal. Tapi bukan ganti sendiri, orang lain nanti. Tidak ganti orang lain. Pasti nanti ada maknanya, arti sebuah nama. Mbak Kurni yang ngomong sendiri, terus saya kebetulan kemarin tuh saya lupa ngirim video, diingatkan oleh Dian Yosef, baru tanggal berapa itu Cik? Malam-malam ya setengah 11 itu, maka saya sambil ngantuk-ngantuk ya ngomong masih di sekolah. Lalu Romo Surti sendiri, kemudian Lekmul, Pak Demul itu kemarin juga memberikan kesan-pesan di depan rumahnya yang baru saja selesai di Paungun. Kemudian warga
Warno dan Tini. Nah, yang bicara itu Warno dan Tini. Tapi ngomongnya sedikit nggak apa-apa. Ungkapan perasaan. Tapi masuk acara pokok kita yaitu Angon Putu dengan mengangkat tema. Saya membahasakan lakon. Pesan-pesan saya Mbah Somo dan Mbok Sakia. Mbah Somo tentu saya sebagai cucu merasakan banyak teladan yang Mbah Somo ajarkan untuk saya pribadi sebagai cucu, terlebih dalam hal kerohanian. Jadi kalau Mbah Somo itu ya memang pendiam, tetapi dalam hal kerohanian itu tentu banyak sekali diajarkan oleh kami sebagai cucunya ya. Itu yang pesan-pesan Mbah Somo yang sering saya ingat sampai saat ini, sampai sekarang ya. Dan itu ya memang baik sekali untuk kami. Kalau kesan-kesan saya untuk Mbah Sakiem, Mbok itu keras, suka mongok-mongok memang, tapi ya nggak kaget sih kalau saya karena sudah terbiasa. Memang suka kerja keras ya, apapun itu keterbatasannya. Kemudian dalam hal berbagi juga Mbok itu selalu ngajarin secara langsung malah ya. Mbok itu kan suka bikin tempe. Tempe itu kan sebenarnya untuk dijual, tapi Mbok itu dengan relanya mau dibawain untuk cucunya, dibawa ke Paran ya. Jadi ya tujuannya ya untuk dijual, tetapi Mbok lebih rela untuk dibawakan kepada cucunya. Itu ya tentu menjadi pembelajaran buat saya, terutama sebagai cucunya, bagaimana kita juga harus selalu berbagi kepada siapapun itu, tanpa kita tanpa kita harus memandang siapa itu orang. Itu kalau yang saya rasakan, kesan-kesan dari saya. Terima kasih. Nek Mbah Somo karo Mbok Yem iki kepiye? Apik. Apike kepiye dijelaske? Mbok Yem iki kepiye apike? Delok rene kok. Wong tuwa ki karo anak apik. Nenek wong ana sing ngarani galak, tapi kuwi jane galak ning mergo pancen dheweke karaktere ngono kuwi, sayang karo anak, keluarga, iyo pekerja keras mergo ben anake do iso sekolah direwangi yang gawe sak
pakai gawean apa wae dicake ya bakul ya tani warna-warna dan iso sekolah sekarang anak oke cukup enggak pangan gue makan anak gue kayak anak nek mbak semua ki pengayom ini orang tua di sini jadi mas semua mengentrong ayam manut saya bukan apa-apa manut kira-kira iso nandani teman-teman diri anak di karep manut wes mingin wi ndelok rene kok pesan buat Bapak, kalau Bapak itu orangnya pendiam, sabar, dan bijaksana, selalu mengayomi. Pesan saya buat Bapak, kalau saya pulang selalu Bapak dengan senang hati selalu menyapa, kowe mulai rosopo, sambil tertawa-tawa, senang, riang. Itu pesan saya. Yang kedua, Bapak selalu tahu seandainya saya punya beban yang sedang saya pikirkan, Bapak itu selalu tahu, selalu menyapa saya. Ntar kowe iki mikir ke opo, aku ngerti kowe iki mikir ke sesuatu, tapi aku ora ngerti sih kok pikir opo. Selalu tekok aku ngono. Terus nah aku mulai selalu Bapak pasti pesen karo mendoakan aku, kowe sing sabar, kowe pasti iso, kowe tuwange apa wae iso. Tak doake. Pesan saya, pesan saya Pak, Bapak jaga kesehatan, minum yang banyak, makan yang teratur, dan istirahat. Sekarang pesan buat Simbok. Pesan saya buat Simbok itu orangnya sangat pantang menyerah, kerja keras, dan nggak tegaan. Terus maaf ya Mbak, orangnya belak-belakan, kalau ngomong menyakitkan, dan pilih kasih. Itu pesan saya. Pesan saya, mau jaga kesehatan, kerjanya dikurangi, gak usah ngoyo, sudah sepuh. Amin, Tuhan memberkati.
pesan-pesan buat Bapak. Bapak, saya kenal Bapak, saya ikut kecil. Bapak sebagai kayu, saya suka meeting. Sebelum kerja, saya selalu mempersiapkan alat-alatnya, bereskan, merapikan, juga membuat tajam alat-alat. Nah, itu dipersiapkan. Karena dulu Bapak sebagai orang kayu, khususnya gebyok. Juga Bapak rajin mengolah tanah dengan mencakul, dan sana akhirnya menghasilkan suatu hasil bumi yang untuk kehidupan anak-anaknya. Juga Bapak rajin untuk selalu melestarikan budaya, namanya selawatan. Juga karena saya pernah ikut saudara Bapak itu saudaranya ada Suratina, Sumirah, Suradina, dan Bapak itu nomor terakhir Somongadi. Jadi saudara Bapak itu perempuan semua. Jadi sana saudaranya Bapak itu baik-baik semua. Karena dulu waktu saya ikut di Gedong sama Pocekre itu, kalau ada ngumpul selalu langsung dibikin minuman. Karena ada namanya selawatan juga. Selawatan itu adalah ajaran tentang agama Katolik, karena sana siar untuk siar agama. Sana kita bisa lah. Jadi Bapak itu yang saya tahu orangnya pendiam, tapi juga tekun, teliti, dan selalu mengalah intinya tidak pernah membuat suatu masalah yang tidak enak. Selalu diam, tapi dalam diam itu mereka menelaah dari ucapan itulah dari Bapak. Kemudian Simbo itu orangnya tekun dan ulet, dagang. Karena dari semenjak saya kenal tidak mengenal lelah, karena dulu yang terkenal itu dagang black, kafe di black. Dagang bisa naik turun gunung, kita juga sering bantu. Saya pernah dari mau berangkat ke sekolah harus mengantarkan punggung baru ke Sapel. Nah itu yang saya kenal. Kemudian yang saya dari pengalaman yang saya dapat, nah saya akhirnya juga dalam penjalan itu saya mengambil suatu tindakan yang diarahkan Bapak dan Simbo, yaitu rajin, ulet, teguh, dan selalu mengingat dan menjalankan apa yang itu dengan jalan. Jadi saya mengambil contoh-contoh tadi, akhirnya saya terapkan di dalam keluarga saya, di dalam perjalanan hidup saya, yaitu satu. Nah, jadi ketika itu kita berjalan, kita menjalankan dari tadi sabda yaitu karena kita dari sana ada suatu perjalanan hidup ialah oleh et labora, berdoa dan bekerja. Karena Bapak setia dan tekun, saya juga jalan itu untuk dalam pergumulan hidup ini. Saya juga mengikuti jalan Bapak yang karena satu, karena dari Bapak sabda, akhirnya sabda bisa lulus ya, 6 kali sebagai telepon, 2 periode di Geresia, 2 periode di Kampung Sawah. Kemudian juga melestarikan budaya, karena saya juga kalau dulu Simbo itu punya orang tua namanya Rono, namanya Karyogo, itu punya gamelan, tapi dia tidak, ketika dulu saya kecil lalu datang itu tidak boleh datang tempat itu karena nanti rusak. Tapi saya di Jakarta, puji Tuhan, saya bisa merawat gamelan di Geresia. Kebetulan juga di PL itu dulu ada gamelan, saya mengusahakan dari RRI ketika Bundesliga masih di Brawijaya. Kemudian juga kita pecinta lingkungan hidup, karena Bapak itu kan melestarikan lingkungan. Dulu kalau Bapak itu mencangkul, itu selalu sampah-sampah dikumpulkan kemudian ditimbun jadi humus. Sekarang saya dari 2008 saya melestarikan lingkungan, yaitu dengan menggalakkan biopori. Nah itulah yang saya jalankan, karena kita harus dari alam kembali. Akhirnya itu kan
saya dan pesan-pesan yang saya ambil dari Bapak Simbok itu saya terapkan di diri saya. Karena kata kita ikut misa Tuhan, pergilah kita diutus. Di sana kita diutus juga melanjutkan karya Bapak sebagai biar itu langgeng melestarikan bumi, melestarikan budaya, juga kita selalu tekun dan teguh di dalam usaha hidup ini harus selalu berpegang pada patokan yaitu Bapak dan Simbok yang tadi di depan satu kita saurkan. Jadi saya sangat bersyukur atas saya bersyukur sekali kepada Bapak dan Simbok yang telah melahirkan saya. Semoga lewat karya Bapak dan Simbok ini saya bisa melangsungkan hidup saya lewat berkat Tuhan, bisa bersyukur karena Tuhan telah memakai Bapak Simbok saya melahirkan saya di dunia. Selamat dan sukses. Jaga kesehatan selalu Bapak Simbok. Saya selalu berpegang pada kehidupan Bapak. Di rumahnya Ibu Kurni. Nah, ini kan untuk acara besok itu kan setiap keluarga disuruh bikin video tentang kesan dan pesannya terhadap Simbok sama Mbah Somo. Nah, kalau menurut Mama tuh kesannya gimana sih Simbok sama Mbah Somo itu? Kalau Simbok itu orangnya galak, braok, tapi sembodo, pekerja keras, juga memiliki anak keras. Kalau anaknya itu dituntut untuk bekerja harus membantu, kalau mau makan harus bekerja dulu, nggak bisa nyantai-nyantai kayak anak sekarang. Kalau bapak itu lebih diam, lebih mendoakan ke anak mau gimana selalu didukung. Terus dia juga ada marahnya, tapi kadang-kadang kalau marah ya gitu. Gitu. Terus kalau Mbah Somo itu kalau marah tuh gimana? Mbah Somo itu kalau udah sini kebak marah pergi ke kebun, nah pohon itu dipras-pras, kalau enggak gedek. Kalau dulu rumahnya masih gedek bambu itu dipras-pras, dibolongin jadi dibikin kayak jendela itu Mbah Somo marah, tapi jarang-jarang sekali dia marah. Terus pesan buat saya bangga mempunyai Bapak Simbok itu, soalnya mendidik anaknya jadi bisa mandiri dalam hal apapun, tidak menyerah, selalu berusaha dan berdoa semua. Terus sekarang pesan buat Bapak Simbok, jaga kesehatan, sekarang kan udah tua, kerja tetap bekerja tapi semampunya, jangan ngoyo, jaga kesehatan. Kalau untuk Bapak harus minum yang banyak, makan jangan lupa, kan suka nasihati anak-anaknya jangan lupa makan, tapi Bapak sendiri malah suka lupa makan. Untuk Simbok juga jaga kesehatan, ojo ngoyo, tenaganya udah nggak seperti dulu, soalnya sekarang kan anak-anak udah punya kewajiban, punya tanggung jawab sendiri-sendiri, tadi udah nggak bisa fokus untuk bantu, paling sekali-sekali nengokin gitu. Jadi tetap jaga kesehatan ya. Sip, sarangi.
pesan saya pada Simbok Sumorejo, Simbok Sakiem, Simbok Botak. Dulu dikenal dengan sebutan Dursosono oleh tetangga, karena Dursosono itu kan suaranya keras, kalau ketawa juga keras. Nah, demikian juga dengan Simbok, dia itu seorang pekerja keras, pejuang yang tidak kenal lelah, bekerja dari pagi sampai malam untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dan saya ingat Simbok itu tulang punggung hidup dalam keluarga, luar biasa, dengan berdagang, dengan berdagang ya, tutulan tape, tutulan tempe, tutulan geblek, semua dilakukan untuk mencukupi hidup keluarga, untuk membiayai anak-anaknya. Nah, bagi saya Simbok itu adalah guru kedisiplinan, guru ketekunan. Dia mempunyai integritas yang tinggi antara apa yang dikatakan dan dilakukan, bentuknya dalam bentuk tanggung jawab luar biasa. Kadang dia kok istilah saya itu adalah blobo wudo. Blobo itu kan murah hati, tapi kadang sok kapiran untuk dirinya sendiri. Dia bermurah hati kepada banyak orang, kadang tidak memperhitungkan akibatnya untuk dirinya sendiri. Akhirnya apa? Hidupnya dipersembahkan untuk orang lain, khususnya pada anak-anaknya. Itu Simbok. Nah, sekarang Bapak Sumorejo, Bapak itu orang yang kalem tapi tumemen. Kalem, tidak banyak bicara, tidak banyak bertengse, orang mengatakan demikian. Tetapi sebenarnya Bapak itu kalau sudah mempunyai kemauan, semangatnya itu seperti pepatah, rawe-rawe rantas, malang-malang butuh. Apapun akan dilakukan untuk mencapai apa yang dia pikirkan dan dia inginkan. Dan bagi saya, refleksi saya, Bapak itu seorang inovator. Dulu saya ingat kalau mencangkul itu biasanya beladai galengan, rusak gamelan, rusak sawah, tapi dibuat menjadi lebih lebar. Ini kan inovasi sebenarnya. Tidak suka pada hal-hal yang sudah mapan, tapi kreatif menciptakan sesuatu yang baru. Nah, saya belajarnya sekarang ini. Sekarang ini bagi saya Bapak itu adalah guru kreativitas. Bapak itu guru kreator, inovasi, tapi juga kalemnya itu kalem sumeleh dalam hatinya. Saya ingat ketika saya berpamitan Bapak, minta doa restu untuk jadi buder, Bapak mengatakan, nek kuwi wis kemauanmu, nek wis karepanmu, ya lakonan apa kowe sing lakoni, neng pesenku siji, sing tumemen. Nah, kata-kata sing tumemen itu sekarang menjadi senjata bagi saya. Saya mensetiai hidup sebagai buder. Senjatanya adalah tumemen, dan itu saya dapatkan dari Bapak Sumorejo. Demikian. Bapak ki nrimo, nek ora digaeke wedang ya ora ngombe, ora gaeke panganan ya ora mangan. Nek digaweke ya seneng. Kerja kuwi wis
mayeng-mayeng pengalaman oke kerja. Kerjane nukang, megawe, terus gawe gendeng, gawe boto, gawe apa meneh ya? Gawe gendeng, gawe boto, gawe itu kerja keras. Terus nek simbok kuwi opo kerja keras, opo wae dikerjai. Nek gelem kerja ki wis lali wektu, tekan saiki wis tuwa ki sih tok kerja. Ini bagian ekonomi kekuatan bagian baca. Kemudian apa? Kemudian makan korban rentak ya apa kalau apa dia kena patah. Makanya tele tenang. Orang juga kan. Kemudian duwe sapi. Mengunuki cuaca aja orang. Sapi lenggaduh kemudian kita ini. Lek ngedui teletong wae. Nek ora ono sik gelem bantu kuwi karo munamuni yo buas-buas ngedui teletong. Lek gawe geblek, dagang, main-main pokoknya pekerja keras. Nenek ngarit. Nenek ngisi ngatur ngresiin di rumah ke ra iso. Omah iki ribet. Opo-opo dicampur. Plastik ditelesepe main-main arit bisa lagi ning jero. Nanti digoleki hilang ning janjane hilang kena ngon simpenan telesep kae. Ning walet saya ketemu ora ketok pinjam aku iki jonge dirawati. Wi seneng nyimpen. Simbok. Ngono kuwi kesan yang jelas simbok ki koyo dadi tulang punggunge nangan ekonomi keluarga. Karo nek urusan metu-metu kuwi simbok, nek bapak ki ora seneng metu-metu. Misale nek nang sekolah ono urusan biyen sik dijoke simbok, bapak ora gelem nang sekolah. Nduk rapot utawa ketemu karo wali murid liyane, bapak ngejoke simbok. Pokoknya perkara omong-omongan biasanya simbok sik maju. Ning simbok neng omah yo pat ndadak takon karo bapak, jadi rembukan dhisik. Simbok yo ora njupuk keputusan dhewe. Di rembukan karo bapak, nek rembukane keputusannya apa, simbok yo melu keputusane diputuske bapak. Ngono kuwi kesan saya. Oke. Wis. Iki kanggo bapak. Bapak iki kalem. Pendiam. Ngalah nrimo. Neng jadane cokai wejangan ditutur kanggo urip sing nang sak ngarep-arepe cokai wejangan. Neng kono iki kelemane yen dhek isih rasa tenagane senengane cok ngurak-arik lemah. Go ngalor, go ngidul, go munggah, go medhun ya wis dusungi mareng mau kuwi segi kelemane bapak ning dhek ya kuwi mau nek kei wejangan ditutur ki tetep anu iso nyembadani ngono. Nek kanggone simbok ki wonge keras. Tenagane keras. Wis sembarang-sembarang keras. Neng dheke apik atine. Nek weruh bocah cok kei anu duit. Nek kei panganan wis kudu. Tampani nek ora ditampani
wit amuk-amuk. Awi kanggo simbok nek jagane wonge ya reh ning apik atine sak benere. Ya wis. Nggih, matur nuwun. Nggih.
pesan-pesane kanggoku bapak lah simbok yo. Bapak mbak yo ngono kae. Apik. Bapak mbak ngerti dhewe karo aku. Ngene aku ngene aku ya ngerti bapak mbok ngono-ngono. Ya wis ngono kuwi wae. Oke.
pokoknya semuanya baik. Buat bapak tuh orangnya narimo ing pandum, cuma nek kepengen duwe kekarepan kepinginan nek ora keturutan biasane terus meriang loro, nek keturutan yo bakas waras. Kanggo pokoknya intinya nek kanggo bapak narimo ing pandum anut. Kanggo simbok ki galak ngomong ceplos-ceplos, tapi sebenarnya baik, jadi nggak pengen ono rasa sik dipendam-pendam. Apa yang dipikirkan semua dikeluarkan. Yo terkadang emang menyakiti hati, tapi yo sebenarnya yo baik, gak apa-apa. Cuma nek kadang nek pas kumpul-kumpul sing diceritake dhisik dhewe eleke. Makane yo tapi ya nggak apa-apa, semua demi kebaikan. Itu simbol ceplos tapi hatinya baik. Terima kasih buat Bapak Simbok selama ini. Pokoknya terima kasih tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.